Hidup itu adalah gimana lu mendapatkan suatu pengetahuan yang akhirnya memperbesar kapasitas lagi untuk menjadi manfaat untuk setiap orang. Orang banyak terjebak di sini. Mencoba hal yang baru lagi, sehingga apa? Sehingga gua akan terus menjadi orang yang bertumbuh dan memperbesar kapasitas. Oke, we start now. 5 minute yang akan merubah hidup lo. Gue akan cerita tentang, buat kalian yang udah tahu, apa itu comfort zone, free zone, and growth zone. Ya, mungkin kalian sebagian besar udah pada tahu. Di mana comfort zone itu lu ngerasa safe dan punya kontrol. Lalu ada yang namanya free zone. Lalu kemudian learning zone and then growth zone. Gue mau ngasih tahu bahwa fase ini, teman-teman, ini fase yang akan terus berulang di dalam hidup kalian. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue ngalamin sendiri. Ketika lu akhirnya di comfort zone, lu merasa nyaman. Merasa nyaman, ya sampai akhirnya udah merasa ini dikontrol. Ya udah, ini gue nyaman gue di sini. Sebenarnya dari situ lu bisa masuk ke tahap fit zone, dan akhirnya lu bisa belajar lagi di learning zone sampai akhirnya lu bertumbuh. Nah, fase ini akan berulang, tapi di beda level, teman-teman. Kalian akan naik level. Tapi akhirnya begitu naik level, kan kalian udah ngelewatin nih dari akhirnya kalian keluar dari zona nyaman, sampai akhirnya kalian takut dan berani untuk tumbuh belajar, ya sampai akhirnya mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan ketika akhirnya pengetahuan yang baru, akhirnya kalian sudah menguasainya, kalian akan nyaman lagi dengan ilmu itu di level yang beda. Di level yang beda, dan ketika di level yang beda, akhirnya kamu mulai nyaman lagi. Mulai nyaman dan tidak mau untuk memperbesar kapasitas lagi. Orang banyak terjebak di sini. Jadi, gue mau cerita. Waktu gue masih jadi member Eating Reorder, badan gue beratnya 105 kg. Gue akhirnya berani keluar zona nyaman untuk mencoba sebuah program yang akhirnya gue berhasil menurunkan 24 kilo dalam waktu 5 bulan. Nah, ketika itu kan akhirnya gue udah ngelewatin fear zone gue, dan gue lagi belajar di learning zone gue. Tapi akhirnya setelah gue berhasil, gue balik lagi ke comfort zone lagi, teman-teman. Sampai akhirnya gue sempat bablas lagi, dan akhirnya gue memutuskan untuk keluar lagi dari zona nyaman itu untuk belajar lagi, memperbesar kapasitas lagi, menjadi seorang coach. Jadi banyak orang tuh nanya ke gue, kok lu bisa sih dari seorang editor akhirnya jadi coach, ya, ngomong di depan kamera yang biasa nggak pernah gitu kan. Ya karena gue udah tahu, gue nggak mau selalu ada di comfort zone. Sampai kayak sekarang ini gue udah mulai bikin konten lagi, karena apa? Ya gue mau mencoba men-challenge diri gue lagi. Mencoba hal yang baru lagi, sehingga apa? Sehingga gue akan terus menjadi orang yang bertumbuh dan memperbesar kapasitas. Ya, ingat teman-teman, hidup itu adalah gimana lu mendapatkan suatu pengetahuan yang akhirnya memperbesar kapasitas lagi untuk menjadi manfaat untuk setiap orang, untuk semua orang. Intinya itu, intinya bukan ke duit juga sebenarnya. Jadi yang gue mau ngasih tahu, gue mau share itu, apa yang gue alamin ketika jadi coach ngajar, ya kan, merasa di zona nyaman lagi kan, udah tahu caranya nurunin berat badan. Itu pun tantangannya beda lagi, teman-teman. Jadi kita ngajar orang, tapi kalau diri kitanya masih nggak bener juga, atau masih off track, ya kan, itu rasanya kan nggak enak sendiri kan. Sampai akhirnya gua memutuskan untuk udah bukan karena gue jadi coach, tapi emang gua mau sehat itu emang karena diri gua sayang sama diri gua. Jadi itu teman-teman juga mesti tahu bagaimana kalian itu tidak mencari validasi sebenarnya. Capek kalau nyari validasi. Kita nggak bisa mengkontrol apa yang di luar kontrol kita, ingat. Tapi kita bisa ngerespon apa yang orang katakan kepada kita. Jadi respon kita in our control. Tapi orang ngomong apa ke kita, itu di luar kendali kita. Nggak usah pusingin, teman-teman. Jadi tetap semangat,
teruslah berproses menjadi versi terbaik diri kalian. Oke?